Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita di dalam memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan, awan kemuliaan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunanmu, pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu bertumbuh dan berbuah. Saya percaya sidang jemaat Tuhan, kita sudah pernah membaca 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-10. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang menanam pohon, atau itu pohon buah apel, ataupun mangga, atau pohon pisang, atau pohon stroberi, atau pohon yang menghasilkan buah, saya percaya setiap orang yang menanam pohon yang menghasilkan buah pasti mengharapkan pohon itu bertumbuh dengan sehat, yang pada akhirnya berbuah sehingga bisa menikmatinya. Saya percaya ketika kita menanam pohon mangga, kita berharap pohon mangga itu tumbuh dengan baik dan dengan sehat, dan suatu saat kita bisa menikmati hasilnya.
Sidang jemaat Tuhan, inilah yang Rasul Paulus dengar dan saksikan dari jemaat yang ada di Tesalonika, yang bukan hanya berakar tetapi juga bertumbuh dan berbuah. Sidang jemaat Tuhan, Paulus bersyukur kepada Allah, ia selalu menyebut mereka dalam doanya. Mengapa Paulus berbuat demikian? Sebab jemaat di Tesalonika telah menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh. Jadi Paulus merasa bersyukur. Setiap berdoa dia selalu mengingat jemaat yang ada di Tesalonika. Karena apa? Karena jemaat yang ada di Tesalonika telah menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang sehat, dan menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian iman mereka terus menghasilkan perbuatan baik. Kasih mereka terwujud secara nyata dan mereka terus bertekun dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sidang jemaat Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh umat pilihan Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Mereka menjadi umat pilihannya karena menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus. Mengapa orang Tesalonika, jemaat yang di Tesalonika, mereka memiliki kasih dan iman mereka itu berbuah dan menghasilkan yang baik, yaitu melalui perbuatan baik. Iman mereka bertumbuh sehingga ketika iman mereka bertumbuh, mereka menghasilkan buah yang baik dan menjadi berkat. Karena apa? Karena mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bukan sekedar mendengar tetapi juga melakukannya, sehingga mereka boleh menjadi berkat. Bukan dengan kata-kata hikmat, kefasihan lidah, kecakapan atau kemampuan dan karisma seseorang, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang turut bekerja di dalam hati para pendengar. Jadi sidang jemaat Tuhan, mereka bisa melakukan dan mendengar firman Tuhan bukan karena kemampuan mereka atau bukan karena kehebatan oleh jemaat Tesalonika, tetapi karena mereka mau dibentuk. Oleh karena itu Roh Kudus bekerja. Karena mereka tidak mengeraskan hati mereka, Roh Kudus bekerja. Sehingga ketika Roh Kudus bekerja, apapun yang mereka lakukan semuanya baik dan menghasilkan buah yang baik. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, respon jemaat di Tesalonika luar biasa. Mereka jemaat yang luar biasa, yaitu mereka menerima Injil dengan sukacita. Tidak ada rasa keberatan bagi mereka. Ketika Injil disampaikan, mereka tidak merasa berat. Mereka tidak merasa dibebani. Tapi mereka merasa, wow, mereka menemukan kebenaran. Dan kebenaran yang sudah mereka temukan, mereka lakukan. Sehingga mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, meskipun dalam penindasan yang berat, mereka tetap menerima Injil. Walaupun mereka mengalami penderitaan, persoalan yang berat, mereka tetap menerima Injil dengan penuh sukacita. Kemudian Injil bukan hanya mengubah hidup mereka dari penyembahan berhala menjadi pelayan Allah yang hidup dan yang benar, melainkan membuat mereka menjadi jemaat yang taat. Injil mengubah kehidupan mereka, bukan hanya saja mereka sebagai seorang pelayan saja, tetapi mereka juga menjadi jemaat yang taat. Kemudian bertumbuh dan berbuah, menjadi jemaat yang bertumbuh dan menjadi jemaat yang berbuah. Kemudian penuh kasih dan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Sidang jemaat Tuhan, hal-hal inilah telah menjadi teladan dan kesaksian bagi jemaat-jemaat lain di sekitar mereka. Mereka menjadi teladan dan menjadi saksi bagi orang-orang yang di sekitar mereka. Sehingga di mana-mana orang-orang membicarakan tentang iman dan perbuatan mereka dan menyambut Tuhan Yesus. Jadi melalui kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika, banyak orang diberkati. Jadi orang-orang membicarakan tentang jemaat yang di Tesalonika bukan membicarakan tentang yang negatif, tetapi mereka membicarakan bagaimana iman jemaat yang di Tesalonika menjadi berkat. Jadi orang-orang banyak bercerita tentang jemaat yang di Tesalonika. Karena apa? Iman mereka bertumbuh dengan baik. Orang berkata, wow, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang luar biasa. Mereka berbuat baik, mereka jadi orang yang taat, mereka penuh kasih dan saling bekerja sama. Luar biasa sidang jemaat Tuhan. Ketika ini kita terapkan dalam gereja Agape Marina, saya percaya orang-orang akan melihat kita, wow, kita adalah jemaat yang luar biasa, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Nampak dari kehidupan kita, orang yang diberkati Tuhan, orang yang sudah menerima Injil dengan benar,
kehidupannya akan nampak dalam sehari-hari melalui perkataan, perbuatan, segala sesuatu yang dia lakukan. Orang akan merasakan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, saya merindukan kita boleh mendengar firman Tuhan dengan sukacita, menerimanya, maka Roh Kudus bekerja dan kita dijadikan menjadi teladan yang baik, dan kita akan bertumbuh berbuah sama seperti jemaat yang ada di Tesalonika. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita diberkati Tuhan, dan saya percaya kita menjadi jemaat seperti jemaat yang ada di Tesalonika, menjadi jemaat yang bertumbuh dan juga menghasilkan buah yang baik dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kami dituntun untuk menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah sama seperti jemaat yang ada di Tesalonika. Tuhan, materikan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.